Sudah 2 tahun berlalu sejak kabar bahagia dari Siska menghiasi hari-hariku. Kehidupanku di Wonosobo berjalan seperti aliran sungai yang tenang namun dalam. Aku masih setia dengan rutinitas pagiku sebagai teknisi komputer dan jaringan. Sementara malam hari adalah waktuku untuk menumpahkan segala kegelapan ke dalam barisan kata. Namun, pekerjaan sebagai teknisi terkadang membawaku jauh ke pelosok. Hari itu, aku baru saja menyelesaikan pemasangan jaringan internet di sebuah kantor desa di pelosok kabupaten sebelah. Pekerjaan itu sangat menguras fisik karena aku harus memanjat menara pemancar dan menarik kabel di bawah terik matahari yang tak biasa menyengat. Saat aku memacu fiksen biruku pulang, senja sudah hampir habis. Langit berubah menjadi warna ungu yang pekat, hampir menyerupai lebam. Di sebuah tikungan jalan yang diapit oleh perbukitan dan hutan jati yang meranggas, aku merasakan sesuatu yang aneh. Ada hembusan angin dingin yang tidak wajar menyentuh tengkukku. Padahal suhu udara saat itu masih terasa hangat. Aku melirik spion, namun hanya ada jalanan aspal yang sepi. Sinta, kau merasakannya? Ada yang mengikutiku sejak dari perbatasan tadi. Aku mencoba berkomunikasi dengan Sinta. Sinta tidak menjawab dengan kata-kata. Ia muncul di sampingku, melayang seiring kecepatan motor. Wajahnya yang biasanya teduh kini tampak tegang. Matanya yang keemasan menatap tajam ke arah belakang, menembus kegelapan hutan jati. Rian, jangan menoleh. Teruslah berkendara. Ada entitas yang sedang mengincarmu. Dia bukan jin liar biasa. Auranya sangat kuat, hampir mendekati tingkatanku. Jawab Sinta sembari memintaku untuk fokus pada perjalanan pulang. Aku menelan ludah. Jika Sinta sudah berkata demikian, artinya ini adalah ancaman serius. Aku memacu motor lebih kencang, berusaha segera mencapai rumah di mana istriku, Via, sudah menunggu. Sesampainya di rumah, rasa lelah yang luar biasa menghantamku. Bukan sekedar lelah fisik, tapi rasanya seperti ada lubang di dadaku yang menyedot seluruh tenagaku. Mas, kamu kenapa? Wajahmu pucat sekali, tanya Via yang menyambutku di pintu. Ia mengambil tas kerjaku, tangannya menyentuh lenganku dan ia tersentak. Badanmu dingin sekali, Mas. Kamu sakit? Hanya capek, Via. Tadi memasang antena di bawah matahari seharian, jawabku parau. Aku duduk di sofa ruang tamu, namun rasanya tulang-tulangku seperti melunak. Aku bahkan tidak sanggup mengangkat kepalaku sendiri. Di sudut mataku, aku melihat Sinta berdiri di tengah ruangan. Tangannya terangkat seolah sedang menahan sesuatu yang tidak terlihat dari arah pintu depan. Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang nyata. Aku tidak bisa tidur, namun aku juga tidak sepenuhnya terjaga. Setiap kali aku memejamkan mata, aku melihat sosok wanita cantik, sangat cantik, namun dengan aura yang sangat liar. Rambutnya panjang terurai hingga ke lantai, dan matanya berwarna merah lembayung yang seolah mampu menelanjangi sukmaku. Dia tidak bicara, dia hanya tersenyum. Dan setiap kali dia mendekat di alam mimpiku, aku merasa nafasku semakin pendek. Pagi harinya, kondisiku semakin memprihatinkan. Aku tidak bisa bangun dari tempat tidur. Via sangat khawatir dengan kondisiku. Ia sudah memanggil dokter, namun dokter hanya mengatakan bahwa aku mengalami kelelahan ekstrim dan dehidrasi. Tapi aku tahu ini bukan medis. Tenagaku terserap habis. Setiap inci kulitku terasa berat, dan batiniahku merasa seperti ditarik paksa keluar dari raga. Sinta, tolong. Dengan suara tertahan aku meminta tolong pada Sinta. Sinta muncul di depanku.
Ia tidak lagi tampak tenang. Auranya bergejolak hebat, membuat lampu di kamar tidurku berkedip-kedip tak beraturan. Dia ada di sini, Rian. Dia masuk melalui celah kelelahanmu semalam. Dia adalah jin wanita dari golongan bangsawan kuno di kabupaten sebelah. Dia tertarik pada kemurnian auramu, Rian. Dia ingin membawamu ke dunianya. Dia ingin menjadikanmu pendampingnya dengan cara menghisap sukmamu. Sinta muncul dengan penjelasannya yang cukup membuatku terkejut. Tiba-tiba, suhu di dalam kamar meningkat drastis. Atmosfer terasa sangat berat, seolah udara berubah menjadi cairan timah yang menyesakkan paru-paru. Via yang sedang mengganti kompres di dahiku tiba-tiba terjatuh terduduk. Mas, kenapa rumah kita terasa panas sekali? Dadaku sesak, rintih Via. Via tidak bisa melihat apa yang sedang terjadi, tapi ia bisa merasakan benturan energi itu. Di tengah kamar, aku melihat Sinta mulai melepaskan cahayanya. Di hadapan Sinta, perlahan muncul bayangan wanita yang kulihat di mimpi. Sosok itu nyata sekarang. Dia berdiri di depan pintu kamar, menatap Sinta dengan tatapan menghina. "Lepaskan dia, Sinta!" Suara wanita itu terdengar merdu, namun mengandung racun yang mematikan. Pria ini memiliki aura yang terlalu indah untuk dibiarkan bersama manusia lemah seperti istrinya atau jin pengawal sepertimu. "Dia bukan milikmu, dia memiliki tugas di dunia ini!" teriak Sinta. Pertempuran energi pun pecah. Rumahku berubah menjadi medan perang. Suara dentuman yang tidak terdengar oleh telinga manusia, namun terasa hingga ke sumsum tulang, terus terjadi. Pajangan di lemari mulai bergetar. Gelas di atas meja retak tanpa disentuh. Via yang ketakutan hanya bisa memelukku sambil menangis, membacakan ayat-ayat kursi dengan suara gemetar. Ia melihatku semakin lemas. Mataku mulai memutih karena sukmaku sedang ditarik perlahan oleh jin wanita itu. Sinta melepaskan selendang cahayanya, mencambuk udara untuk menghalau tarikan sukma sang jin wanita. Namun, sosok itu ternyata memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ia mampu menangkis setiap serangan Sinta dan tetap fokus menarik sukmaku. "Menyerahlah, Sinta. Kau hanya jin pendamping. Aku adalah penguasa di tempatku," teriak jin wanita itu. Aura di rumahku semakin kacau. Panasnya tidak tertahankan, membuat Via berkeringat deras. Atmosfer di sekelilingku hancur berantakan karena dua energi besar yang saling bertabrakan. Di tengah ketidakberdayaanku, aku merasa jiwaku sudah berada di ambang pintu raga. Aku melihat tubuhku sendiri yang terbaring lemah di peluk Via. Aku melihat Sinta berjuang habis-habisan dengan cahaya birunya melawan kabut merah lembayung dari jin wanita itu. Namun di kejauhan batin, aku merasakan sebuah kehadiran. Kehadiran yang tenang, dingin, dan sangat berwibawa. Sementara itu, di loji peninggalan Belanda yang jaraknya beberapa kilometer, Pak Harjo yang sedang bermeditasi tiba-tiba membuka matanya. Beliau tersentak, dadanya terasa panas. "Rian," bisik beliau. Melalui penerawangan batinnya, beliau melihat rumahku sudah diselimuti kabut merah pekat. Beliau melihat Sinta sedang terdesak. Dan yang paling mengerikan, beliau melihat sukmaku sudah tertarik setengah keluar dari ubun-ubun. Tanpa membuang waktu, Pak Harjo menyambar kunci mobil lamanya. Beliau tahu, jika telat sedikit saja, aku hanya akan menjadi jasad tanpa nyawa. Mobil Pak Harjo berhenti mendadak di depan rumahku. Beliau keluar dengan terburu-buru. Wajahnya yang biasanya teduh, kini menunjukkan garis ketegasan yang luar biasa. Via dengan wajah sembab dan tubuh gemetar membuka pintu. Ia terkejut melihat Pak Harjo yang datang tiba-tiba tanpa dikabari. "Pak Harjo, Mas Rian, Pak, Mas Rian." Via tidak sanggup melanjutkan kata-katanya.
"Tenang Via, persilahkan saya masuk. Cepat," perintah Pak Harjo. Begitu melangkah ke dalam ruang tamu, Pak Harjo langsung mengernyit. Beliau merasakan atmosfer yang sudah hancur total. Energi murni rumah ini sudah terkontaminasi oleh hawa nafsu dan amarah jin wanita itu. Berantakan sekali, lirih Pak Harjo. Beliau melihat ke arah kamar. Di sana, secara astral, Sinta sedang melakukan serangan bunuh diri untuk melindungi Ragarian. Sinta tampak kelelahan. Cahayanya meredup. Pak Harjo segera duduk bersila di ruang tamu, tepat di hadapan pintu kamar. Beliau mengeluarkan sebuah batu akik berwarna kuning keemasan dari kantongnya dan meletakkannya di lantai. "Via, jangan mendekat ke arah Mas Rian dulu. Tetaplah di belakang saya," perintah beliau. Pak Harjo memejamkan mata. Beliau menarik nafas dalam, lalu dengan satu hentakan batin, beliau melepaskan sukmanya. Di alam astral, kehadiran Pak Harjo seperti sebuah menara mercusuar yang membelah kabut merah. Sukma Pak Harjo muncul di tengah-tengah pertempuran antara Sinta dan jin wanita itu. "Cukup!" Suara Pak Harjo bergema di alam astral, menghentikan gerak kedua jin itu. Jin wanita itu menoleh. Wajahnya yang cantik berubah menjadi menyeramkan dengan taring yang menyembul. "Manusia tua, jangan ikut campur!" Sinta ingin menyerang lagi, namun Pak Harjo mengangkat tangannya, menahan Sinta. "Sinta, berhenti. Energi pertarunganmu hanya akan menghancurkan Ragarian lebih cepat. Biar saya yang urus ini," kata Pak Harjo. Pak Harjo melangkah maju menghadapi jin wanita itu. Beliau tidak membawa senjata, hanya ketenangan batin yang luar biasa. "Kau tertarik pada aura murninya, itu wajar. Tapi memaksanya ikut ke duniamu adalah pelanggaran hukum alam. Kau menyiksa raganya, kau menyakiti istrinya," kata Pak Harjo. "Aku tidak peduli, dia milikku." Jin wanita itu menerjang Pak Harjo dengan kuku-kukunya yang hitam panjang. Pertarungan astral itu terjadi begitu cepat. Pak Harjo menghindari setiap serangan dengan gerakan yang sangat efisien. Setiap kali jin wanita itu menyerang, Pak Harjo hanya menggerakkan tangannya untuk menangkis. Namun setiap tangkisannya membuat jin wanita itu terpental, seolah menghantam tembok besi. Pak Harjo mulai merapalkan doa-doa pengunci. "Ya Qawiyu ya Matin, bi'idnika kuntum ma'i." Cahaya putih mulai keluar dari telapak tangan Pak Harjo. Beliau menangkap kedua pergelangan tangan jin wanita itu. Sosok itu menjerit kesakitan. Asap hitam keluar dari kulit sukmanya saat bersentuhan dengan energi doa Pak Harjo. "Aku tidak akan memusnahkanmu, tapi kau harus belajar tentang batasan," teriak Pak Harjo. Beliau menarik jin wanita itu ke arah batu akik kuning keemasan yang ada di dunia nyata. Dengan sebuah teknik pemampatan energi yang sangat rumit, Pak Harjo memaksa entitas besar itu masuk ke dalam ruang kecil di dalam batu akik tersebut. Jin wanita itu meronta, menjerit, melengking yang membuat kaca-kaca di rumahku bergetar hebat. Namun kekuatan doa Pak Harjo terlalu kuat. Perlahan namun pasti sosok itu tersedot masuk ke dalam batu akik. Zing! Ruangan tiba-tiba menjadi hening, sangat hening. Pak Harjo kembali ke raganya. Beliau menarik nafas panjang dan segera mengambil batu akik yang kini tampak berpendar merah redup di dalamnya. Jin wanita itu sudah terkunci di sana. Sinta muncul di hadapan Pak Harjo. Wajahnya pucat dan ia membungkuk hormat. "Maafkan aku Pak Harjo. Aku gagal melindunginya tanpa membuat kerusakan," bisik Sinta. "Tidak apa-apa Sinta. Kau sudah berjuang baik. Sekarang bantu saya menata kembali aura rumah ini," jawab Pak Harjo. Pak Harjo segera masuk ke kamar. Beliau melihatku yang terbaring kaku, mata terbuka namun kosong.
Sukmaku masih menggantung di atas raga, belum sepenuhnya masuk kembali. Beliau mengambil segelas air, merapalkan doa pemanggil sukma dan memercikkannya ke wajahku. Rian, kembali. Ragamu memanggilmu. Tugasmu belum usai, ucap Pak Harjo dengan nada memerintah. Aku merasakan tarikan yang sangat kuat, seperti jatuh dari ketinggian, dan tiba-tiba aku menarik nafas panjang. Tersedak udara dan jantungku mulai berdetak kencang kembali. Kesadaranku kembali sepenuhnya. Aku melihat wajah Via yang menangis bahagia dan wajah Pak Harjo yang penuh keringat. Bapak, rintihku pelan. Jangan bicara dulu, Rian. Aura rumahmu berantakan dan auramu sendiri robek karena hisapan tadi. Saya harus meruatmu segera, kata Pak Harjo. Pak Harjo menyuruh Via menyiapkan air hangat dan garam krosok. Beliau mulai menata kembali aliran energi di rumahku yang sebelumnya kacau akibat benturan energi astral. Beliau berjalan ke setiap sudut rumah, membuang sisa-sisa hawa panas dan menggantinya dengan getaran doa yang menyejukkan. Setelah suasana rumah kembali stabil dan sejuk, Pak Harjo duduk di samping tempat tidurku. Beliau melakukan ruatan pembersihan padaku. Beliau mengalirkan energinya untuk menambal bagian-bagian sukmaku yang sempat tergores. Lagi-lagi, Rian, aura murnimu yang menarik perhatian mereka. Kamu harus lebih waspada saat bekerja di tempat baru, terutama saat fisikmu sedang lemah. Jangan biarkan celah sedikit pun terbuka. Nasihat Pak Harjo sambil memijat pundakku. Perlahan, warna di wajahku kembali. Rasa dingin yang mematikan tadi berganti dengan kehangatan yang menjalar dari telapak tangan Pak Harjo. Via yang melihatku sudah bisa duduk dan bernafas normal, akhirnya bisa bernafas lega. Ia membuatkan teh hangat untuk Pak Harjo sebagai rasa terima kasih yang tak terhingga. Matur nuwun, terima kasih Pak Harjo. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi kalau Bapak tidak datang, kata Via tulus. Ini sudah jalan Allah, Via. Saya hanya perantara, jawab Pak Harjo rendah hati. Beliau melirik batu akik kuning keemasan yang kini tergeletak di meja. Batu ini akan saya bawa ke loji. Akan saya tanam di tempat yang aman, agar entitas di dalamnya bisa tenang dan tidak mengganggu lagi. Malam itu, rumahku kembali damai. Sinta kembali ke posisinya, berjaga di sudut ruangan. Namun kali ini, ia tampak lebih waspada. Aku menyadari bahwa bakat spiritual yang kumiliki adalah anugerah, sekaligus beban yang harus kujaga dengan sangat hati-hati. Aku melihat ke arah Via yang tertidur di sampingku karena kelelahan, lalu ke arah Sinta, dan membayangkan Pak Harjo yang sedang dalam perjalanan pulang membawa batu aki itu. Dunia ini memang penuh dengan misteri yang tak kasat mata, dan aku, Rian, akan terus berjalan di antara dua dunia ini dengan bimbingan sang guru. Beberapa hari setelah peristiwa mencekam di rumahku, kondisi fisikku mulai pulih. Meski sisa-sisa rasa lemas terkadang masih menghinggap saat fajar menyingsing. Namun, sorot mataku sudah kembali tajam. Via, istriku, kini jauh lebih protektif. Ia tak lagi mengizinkanku pulang terlalu larut jika pekerjaan di luar kabupaten menumpuk. Namun ada satu ganjalan yang masih mengusik pikiranku. Batu akik kuning keemasan yang kini berada di tangan Pak Harjo. Entitas di dalamnya bukan jin sembarangan, dan aku tahu Pak Harjo membawanya bukan hanya untuk mengurung, tapi untuk sebuah proses yang lebih mendalam. Sesuai janji, sore itu aku memacu fiksan biruku menuju loji. Sinta duduk tenang di belakangku. Sejak kejadian itu, aura Sinta terasa jauh lebih protektif, bahkan cenderung agresif setiap kali kami melewati tempat-tempat yang memiliki energi ganjil. Tenanglah Sinta, kita menuju tempat Pak Harjo.
bukan menuju medan perang. Aku mencoba menenangkan Sinta yang kini selalu dalam kondisi standby. Aku tidak bisa tenang sebelum urusan dengan wanita di dalam batu itu benar-benar tuntas. Dia berani menyentuh sukmamu, Rian. Itu adalah penghinaan bagiku. Ucapan Sinta terdengar. Dia tidak terima dengan kekalahannya. Padahal jika aku dalam kondisi prima, Sinta akan lebih brutal dalam menyerang. Namun kasus kemarin sangat berpengaruh dengan keselamatanku. Sebabnya Sinta menjadi tidak bebas untuk bertarung. Aku hanya terdiam, memahami kesetiaan Sinta, jin pendampingku ini. Sesampainya di loji, aku mendapati Pak Harjo sedang berada di ruang pribadinya. Sebuah ruangan kecil di bagian belakang loji yang dipenuhi aroma minyak misik dan kayu cendana. Di atas meja jati kecil, batu akik kuning keemasan itu diletakkan di atas piring kecil berisi bunga melati dan kantil. "Duduklah, Rian," perintah Pak Harjo tanpa menoleh. Beliau sedang mengoleskan sedikit minyak pada permukaan batu itu. "Bapak, apa yang akan kita lakukan pada batu ini?" tanyaku penasaran. Pak Harjo menatapku. "Batu ini hanyalah penjara sementara. Jika kita hanya mengurungnya tanpa tahu niatnya, dia akan menyimpan dendam. Jika suatu saat segelnya melemah, dia akan kembali mencarimu dengan kemarahan yang berlipat ganda." Beliau kemudian menatap ke arah sampingku, tempat Sinta berdiri dengan raut wajah dingin. "Sinta, aku tahu kau marah. Tapi dalam dunia spiritual, kehancuran bukan selalu jawaban terbaik. Terkadang, pengertian adalah pengunci yang lebih kuat daripada rantai besi." Ucap Pak Harjo tenang. Pak Harjo kemudian memintaku duduk bersila tepat di hadapan batu tersebut. Beliau meletakkan tangannya di atas pundakku. "Rian, hari ini aku ingin kau yang berkomunikasi langsung dengannya. Kau adalah subjek yang dia incar, maka kau pula yang harus memutus ikatannya. Aku akan menjaga gerbang dimensinya agar dia tidak bisa menyerangmu lagi. Sinta, kau boleh ikut masuk ke dalam frekuensi komunikasi ini, tapi ingat, jangan bertindak gegabah." Pak Harjo mulai membacakan doa-doa pembuka hijab batin. Aku memejamkan mata, mengatur nafas seirama dengan detak jantungku. Perlahan, dunia di sekitarku memudar, digantikan oleh ruang hampa berwarna kuning keemasan yang berkilauan. Di dalam ruang batin itu, sosok wanita itu muncul. Dia tidak lagi tampak garang seperti saat bertarung dengan Sinta. Dia duduk bersimpuh. Rambut panjangnya menutupi sebagian wajahnya. Auranya terasa sedih, bukan lagi penuh nafsu pemangsa. "Katakan padaku," ucapku dalam batin itu, "siapa kau sebenarnya? Dan mengapa kau begitu terobsesi menarik sukmaku?" Wanita itu mengangkat kepalanya. Matanya yang merah kini meredup menjadi warna coklat tua yang dalam. "Namaku Nyi Sekarsari." Suaranya bergema lembut, tanpa racun. "Aku adalah penjaga di perbukitan Batu Kapur, tempat kau melintas sore itu. Sudah ratusan tahun aku di sana, menyaksikan manusia datang dan pergi dengan jiwa-jiwa yang kotor, penuh nafsu dan bau busuk dosa." Ia menatapku lekat. "Lalu kau lewat. Auramu murni, Rian. Di tengah kegelapan dunia manusia zaman sekarang, jiwamu bercahaya seperti rembulan di malam yang pekat. Aku tidak bermaksud membunuhmu. Aku hanya ingin memiliki cahaya itu. Aku ingin kau menemaniku di keabadian batin, agar aku tidak lagi merasa dingin dalam kesunyianku." Tiba-tiba, Sinta muncul di sampingku dengan aura biru yang berkobar. "Alasan yang egois," bentak Sinta. "Kau hampir merusak wadah raganya. Kau hampir membunuh pria yang menjadi jembatan antara dua dunia ini. Tahukah kau bahwa perbuatanmu itu melanggar janji suci antar dimensi?" Sinta melangkah maju. Wajahnya mendekat ke arah Nyi Sekar. Andaikan Rian dalam kondisi sehat saat itu, aku tidak akan membiarkan Pak Harjo campur tangan.
Aku sendiri yang akan menghancurkan sukmamu hingga menjadi debu astral, hancam Sinta dengan nada yang sangat tajam. Nyi Sekarsari menunduk, gemetar mendengar kemarahan jin tingkat tinggi seperti Sinta. Maafkan aku. Aku tidak tahu bahwa dia sudah memiliki pelindung sepertimu. Aku hanya kesepian, lirih Nyi Sekarsari. Aku menenangkan Sinta dengan memegang lengannya secara batin. Aku menatap Nyi Sekarsari. Sekarsari, cahaya yang kau lihat bukan milikku untuk kau miliki. Itu adalah amanah. Jika kau mengambilnya secara paksa, cahaya itu akan padam dan kau pun akan ikut dalam kegelapan. Pulanglah ke tempatmu, atau carilah jalanmu sendiri melalui doa, bukan dengan memangsa manusia. Pak Harjo yang suaranya terdengar seperti guntur dari langit ruang batin itu menimpali. Nyi Sekarsari, aku akan melepaskanmu dari batu ini. Akan tetapi kau harus bersumpah di bawah asma Sang Pencipta untuk tidak lagi mengganggu Rian atau manusia manapun di jalur perbukitan itu. Jika kau melanggar, kau tahu kemana batu ini akan kularung? Ke kawah Gunung Merapi yang akan melelehkan seluruh eksistensimu. Nyi Sekarsari bersujud. Aku bersumpah, lepaskan aku dan aku akan kembali ke pertapaanku. Aku membuka mata, kembali ke raganya tadi, Loji. Pak Harjo menarik tangannya dari pundakku, terlihat sedikit lelah. Beliau mengambil batu aki itu, lalu membungkusnya dengan kain kafan kecil. Malam ini, batu ini akan dilarung ke sungai yang mengalir menuju pantai selatan. Itu adalah cara untuk mengembalikan energinya ke alam. Dia sudah berjanji, dan Sinta sudah menandai energinya. Dia tidak akan berani lagi. Jelas Pak Harjo. Setelah urusan itu selesai, Pak Harjo mengajakku ke teras depan. Angin malam Wonosobo bertiup kencang, menggoyang pohon-pohon tua di sekitar loji. Rian, kejadian kemarin adalah teguran keras bagimu, ucap beliau sambil menyeruput kopi hitamnya. Kau terlalu fokus pada teknis pekerjaanmu hingga lupa memagari dirimu sendiri. Ingat, semakin kuat cahaya yang kau miliki, semakin banyak laron-laron kegelapan yang ingin mendekat. Apa yang harus saya lakukan, Bapak? Saya merasa sudah rutin berzikir, tanyaku tulus. Pak Harjo tersenyum. Zikir lisan saja tidak cukup. Kau harus membangun benteng batin Segoro Muncar. Ini adalah ajaran lama untuk memperkuat aura agar tidak mudah ditembus oleh entitas yang memiliki frekuensi tinggi. Beliau mulai memberikan arahan detail kepadaku dan aku mencatatnya dalam memori batin dengan sangat teliti. Yang pertama adalah zikir nafas. Pak Harjo mengajariku untuk tidak hanya berzikir dengan lidah, tapi menyatukan kalimat thayyibah dengan keluar masuknya nafas. Saat nafas masuk, rasakan cahaya Tuhan mengisi setiap sel tubuhmu. Saat nafas keluar, bayangkan semua kotoran batin dan kelelahan keluar dari pori-pori kulitmu. Yang kedua, puasa weton. Beliau memintaku untuk lebih disiplin menjalankan puasa pada hari kelahiranku atau weton. Puasa bukan hanya menahan lapar, Yan. Itu adalah cara untuk menyusutkan nafsu hewani dalam diri, sehingga aura spiritualmu menjadi lebih padat dan keras bagi entitas luar. Yang ketiga, visualisasi pagar nur. Pak Harjo mengajariku sebuah teknik sebelum aku berangkat bekerja. Aku harus membayangkan diriku diselimuti oleh kubah cahaya berwarna putih keperakan yang berputar searah jarum jam. Kubah ini adalah filter. Energi positif boleh masuk, tapi energi obsesi atau jahat akan terpental. Yang keempat, mandi ruwat mandiri. Beliau memberikan campuran bunga 7 rupa dan garam yang sudah didoakan untuk kupakai mandi. Selamat
7 Jumat berturut-turut. Ini untuk menutupi pori-pori batinmu yang sempat sobek saat ditarik oleh Nyi Karsari. Selama 7 Jumat berturut-turut kau lakukan. Dan satu lagi Rian, Pak Harjo menatapku serius. Jangan pernah merasa sombong dengan kemampuanmu. Kesombongan adalah lubang terbesar dalam benteng batin. Sekali kau merasa hebat, saat itulah kau paling lemah. Aku mengangguk takdim. Aku merasakan ketenangan baru mengalir dalam diriku. Arahan Pak Harjo bukan hanya tentang mistis, tapi tentang kedisiplinan mental dan spiritual. Minggu-minggu berikutnya, aku menjalankan semua arahan Pak Harjo dengan disiplin. Via memperhatikanku dengan penuh dukungan. Ia sering mengingatkanku untuk melakukan zikir nafas sebelum tidur. Kondisiku berangsur-angsur pulih total. Wajahku yang sempat pucat kini kembali segar. Bahkan auraku terasa lebih stabil. Sinta pun menyadarinya. Ia tak lagi terlihat gelisah atau agresif. Bentengmu sudah jauh lebih baik, Rian. Sekarang, jika ada entitas seperti Skarsari yang mendekat, mereka tidak akan bisa menyentuh sukmamu. Mereka akan merasa seperti menyentuh dinding api yang dingin, ucap Sinta menilai auraku. Terima kasih Sinta, dan maaf karena aku sempat membuatmu kewalahan saat itu. Aku menjawab dengan ucapan terima kasih sekaligus meminta maaf padanya. Sinta tersenyum, sebuah pemandangan langka yang selalu membuat hatiku tentram. Suatu malam, saat aku sedang menulis di depan laptop, aku merasakan atmosfer rumahku sangat sejuk. Tidak ada lagi sisa-sisa panas dari pertarungan tempo hari. Via datang membawakan secangkir kopi hangat. Ia duduk di sampingku sambil melihat draft cerita yang sedang kubangun. Mas, sudah merasa lebih baik? Tanyanya lembut. Sudah Via, jauh lebih baik. Pak Harjo benar-benar membantuku menemukan kembali keseimbanganku, jawabku sambil menggenggam tangannya. Via bernafas lega. Ketakutan yang sempat membayangi wajahnya kini sirna. Kehidupan kami kembali normal, namun dengan kewaspadaan yang lebih matang. Aku menyadari bahwa setiap peristiwa, seburuk apapun kelihatannya, selalu membawa pelajaran. Perjumpaanku dengan Nyi Skarsari memberitahuku bahwa kecantikan dan ketenangan bisa menipu, dan bahwa perlindungan sejati bukan berasal dari orang lain, melainkan dari kedekatan kita dengan Sang Pencipta dan kekuatan batin yang kita asah setiap hari. Batu akik kuning keemasan itu mungkin sudah berada di dasar sungai sekarang, membawa pergi obsesi seorang jin wanita yang kesepian. Sementara di Wonosobo, di bawah bayang-bayang Gunung Sindoro dan Sumbing, aku Rian akan terus melanjutkan perjalananku sebagai teknisi yang menyambungkan komunikasi antara manusia dan sebagai penulis yang mencoba memahami bahasa antara dua dunia. Selesai, sampai jumpa di kisah berikutnya hanya di Wan Anthony. Terima kasih semua. Wassalamualaikum, matur nuwun, alhamdulillah.